Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir pada sore hari ini. Kebetulan dalam 2 hari ini, dalam agenda saya di Solo sebagai anggota legislatif, ini kebetulan ada kegiatan kunjungan kerja di Boyolali besok terkait PKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Teman-teman Polri kebetulan akan hadir di sini. Nah, kemudian kebetulan juga di waktu yang bersamaan saya bersama teman-teman di Pakar Nusa baru saja menyelesaikan sebuah persembahan kecil untuk Pakar Nusa, dan kehadiran saya di sini ini saya manfaatkan, saya gunakan untuk dapat bertemu dengan panjenengan semua. Dan saya kira kalau nanti setelah acara ini kita masih punya cukup waktu untuk berbincang-bincang, tentu saya akan sangat senang sekali. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk saya melantik single lagu yang berjudul Kita Pakar Nusa, karena dalam waktu dekat tanggal 25 sampai tanggal 27 Maret ini akan diselenggarakan kejuaraan nasional dan festival Pakar Nusa yang keempat di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu saya semacam mendapatkan wangsit begitu untuk kemudian bersama kawan-kawan di Pakar Nusa mengubah lagu ini. Saya menggandeng seorang arranger lagu, nanti akan saya ceritakan lebih lanjut. Namun sebelum saya berbicara lebih panjang, akan lebih baik dan lebih layak jika kita perdengarkan lagu Kita Pakar Nusa terlebih. Saya lanjutkan, saya ingin perkenalkan terlebih dulu apa itu Pakar Nusa. Pakar Nusa adalah salah satu badan otonom yang ada di Nahdlatul Ulama. Jadi di NU itu ada badan otonom yang berbasis usia seperti IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, dan ada yang berbasis profesi seperti Pakar Nusa, ini berbasis pencaksilat. Kemudian ada penghafal Quran, misalnya Jamiatul Qurra wal Hufaz. Ada yang berbasis guru, namanya perguru, perguruan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Nah, Pakar Nusa ini merupakan salah satu bagian badan otonom Nahdlatul Ulama yang berbasis pencaksilat. Dalam perjalanannya Pakar Nusa yang dilahirkan pada tanggal 3 Januari 1986 terus bertransformasi. Dulu dimulai dari rapat di Tebu Ireng, kemudian akhirnya diresmikan di Lirboyo dan dipimpin oleh almarhumlah Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhani. Dan kebetulan saat ini saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pakar Nusa periode 2017-2022. Kemudian Pakar Nusa saat ini tersebar tidak hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri. Jumlah wilayah atau pengurus wilayah di Indonesia sudah ada 22, kemudian di jumlah cabang ada 264 dan ada 7 cabang istimewa. Jadi di luar negeri kita ada 7, di Indonesia ada di 264 kabupaten kota.
Nah, untuk mengevaluasi bagaimana pembinaan atlet pencak silat di seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara, maka pada tanggal 25 sampai tanggal 27 Maret ini kami akan menyelenggarakan Kejurnas dan Festival keempat Pagar Nusa di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Kejurnas ini kami bagi dua, ada sesi virtual dan ada sesi tanding. Yang sesi virtual adalah perlombaan yang sifatnya tidak kontak fisik. Itu kita selenggarakan secara virtual dan kita sudah laksanakan pada awal Maret ini. Dan untuk sesi tanding kita akan selenggarakan di akhir bulan ini. Karena sesi tanding ini sifatnya kontak fisik, maka tidak bisa dibuat virtual. Karena kalau dibuat virtual nanti jatuhnya main game. Jadi bukan silat tapi jempolnya sedang bersilat. Nah, di penghujung masa khidmah ini dan menjelang kejuaraan nasional ini, saya bersama salah seorang pengurus Pagar Nusa, Gus Sastro Adi, kemudian menggubah makna-makna yang ada di dalam Pagar Nusa, kemudian kami jadikan sebuah lagu dan kami launching hari ini di Solo, di depan Panjenengan semua. Ini Solo apa? Karanganyar. Dan kami berharap masyarakat bisa menerima ini dengan baik. Kemudian wabil khusus teman-teman Pagar Nusa juga semoga bisa menerima karya kecil ini menjadi kado bagi teman-teman sekalian di penghujung masa khidmah ini dan sebagai kado untuk menyambut kejuaraan nasional keempat dan festival Pagar Nusa. Untuk apa lagu ini diciptakan? Sejujurnya saya tidak bisa menjelaskan secara pasti kenapa lagu ini diciptakan, karena seperti yang tadi saya sampaikan, hati saya tergerak untuk membuat lagu ini karena kecintaan saya terhadap Pagar Nusa. Pagar Nusa sebagaimana namanya adalah pagar NU dan bangsa yang selama ini sejak lahirnya Pagar Nusa hingga hari ini sudah cukup banyak memberikan kontribusi untuk tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama tapi juga untuk bangsa ini. Dan kecintaan itu saya wujudkan, saya nyatakan dalam gubahan syair yang kemudian menjadi sebuah lagu Cinta Pagar Nusa. Sesungguhnya saya ada beberapa karya-karya lain bersama Gus Sastro juga yang saat ini masih dalam proses. Namun saya tidak tahu kenapa karya-karya itu belum muncul, justru lagu Cinta Pagar Nusa ini yang lebih dulu muncul. Saya juga heran proses mulai pembuatan syair sampai kemudian aransemen musik ini memakan waktu 17 jam, hanya 17 jam. Jadi ini merupakan kalau bagi saya, pengalaman saya, ini merupakan karya yang cukup cepat. Jadi mulai saya mendapatkan semacam ilham, kemudian menulis syair ini, menulis teks ini, dan kemudian di aransemen, kemudian take voice ya, rekaman ini dalam tempo 17 jam. Dan saya belum bisa membayangkan apakah kemudian di waktu-waktu yang akan datang akan lahir lagu-lagu lagi. Saya ingin terus berkarya, ingin memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk Pagar Nusa tapi juga untuk bangsa ini. Kemudian berikutnya, saya kebetulan juga baru saja dilantik menjadi salah satu wakil ketua umum pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia bersama Pak Prabowo Subianto. Pencak silat saat ini sedang berupaya untuk dapat dipertandingkan di Olimpiade. Oleh karenanya, bagaimana pencak silat ini bisa tersebar di seluruh dunia itu menjadi sangat penting. Seperti yang tadi saya sampaikan, Pagar Nusa saat ini sudah memiliki 7 perwakilan di luar negeri. Kami menyebutnya PCI, Pimpinan Cabang Istimewa.
ada di Malaysia, ada di Taiwan, ada di Hong Kong, ada di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Mesir, Jepang, kemudian Maroko, dan Tunisia. Menyusul dalam waktu dekat akan lahir perwakilan kami di Korea Selatan yang sudah memulai persiapan selama 3 tahun dan sudah memenuhi syarat untuk kami berikan SK kepengurusan. Nah, kami sudah berupaya melakukan itu, bagaimana mengenalkan silat di seluruh belahan dunia. Juga Pagar Nusa sudah beberapa kali ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk menjadi duta pencak silat di beberapa negara. Waktu itu beliau Gus Arto 2 kali gitu ya. Pertama kali di Riyadh di Arab Saudi di festival kerajaan gitu. Kemudian yang kedua di Azerbaijan. Maaf, di Aljazair, Dan sebelum itu juga kami Pagar Nusa juga pernah ditugasi oleh pemerintah untuk mengenalkan, menyebarkan pencak silat di negara Fiji. Dan kami terus berupaya bagaimana pencak silat yang merupakan warisan nenek moyang kita ini betul-betul bisa diterima di seluruh dunia, dipertandingkan di Olimpiade sehingga kita bisa berjaya. Kenapa saya menggunakan baju Melayu, ya, baju Minang, kemudian lokasi syutingnya juga ada di Sumatera Barat sana. Jadi begini, pencak silat di Indonesia ini sangat kaya, memiliki khazanah yang luar biasa. Ini memiliki bela diri yang kita sebut sebagai pencak silat dan memiliki kekhasan masing-masing. Di Minang ini ada namanya silet. Ya. Kalau kita disebut silat, kalau bahasa Minangnya silet Minang. Nah, ini juga memiliki jurus-jurus yang dahsyat, yang luar biasa, yang melalui lagu ini saya ingin ikut berperan, ikut memberikan dukungan terhadap silat Minang supaya juga dapat dikenal dan semakin berkembang, tidak hanya di Minang, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tidak hanya Minang yang memiliki kekhasan, tapi di Betawi misalnya, ya, itu ada cingkrik misalnya, dan masing-masing daerah ini memiliki kekhasan jurus sendiri-sendiri. Dan melalui lagu ini, mulai dari aransemen lagu sudah sangat berasa Melayu, namun untuk cengkok nyanyinya memang sengaja saya tidak terlalu bercengkok, karena dengan lagu ini saya ingin bertutur bahwa dalam lirik lagu ini saya menceritakan tentang Pagar Nusa. Pagar Nusa itu apa? Ada di bait kedua, hitam berlambang Trisula, santun gagah dan berwibawa. Nah, ini di dalam lirik ini saya menjelaskan tentang apa itu Pagar Nusa dan bagaimana kami ingin membangun semangat teman-teman Pagar Nusa untuk semakin kuat lagi dan semakin hebat.